Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam satu sharing akan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik atau tema, arti dari sebuah pengampunan. Sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kami yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kami bisa bersama-sama belajar akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kudus sucikan kami, layakkan kami untuk bersama-sama mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh mengubah, boleh menggugah setiap kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami terhadap Engkau. Semakin hari semakin kuat dan belita di dalam Engkau ya Bapa. Berkatikan semua, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, di dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita di kesempatan hari yang berbahagia ini menaruh sakit hati, menaruh kepahitan, menaruh kebencian, menaruh dendam terhadap sesama kita. Mungkin ada di antara kita merasa sakit hati, merasa benci, merasa jijik, dan merasa kepahitan terhadap orang-orang yang ada di samping, kiri, dan kanan kita. Orang-orang yang ada di depan dan di belakang kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita benci? Mengapa kita sakit hati? Mengapa kita merasa kepahitan terhadapnya? Pasti ada dasar, pasti ada alasan. Karena dia telah menyakiti saya. Karena dia telah berbuat salah terhadap saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga itu memicu kita untuk kita merasa benci, sehingga itu memicu kita untuk kita merasa sakit hati, merasa kepahitan terhadap dia. Atau sebaliknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita di kesempatan hari ini pernah disakiti, pernah dikhianati oleh sesama kita, sehingga sesama kita menaruh kebencian, menaruh sakit hati, menaruh kepahitan, menaruh dendam terhadap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Atas kesalahan, atas pelanggaran yang kita lakukan, sehingga itu memicu orang tersebut sakit hati, kepahitan terhadap kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kebenaran firman Tuhan menyapa kita dengan lembut, menyapa kita dengan halus. Arti dari sebuah pengampunan. Arti dari sebuah pengampunan. Bisikan yang halus terucapkan di benak hidup kita hari ini, di kesempatan ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, bukalah hati hidup pribadimu untuk bisikan itu, untuk suara itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Wow, dahsyat. Firman Tuhan yang akan kita
kesempatan hari yang berbahagia ini. Saya dengan percaya itu akan mengubah setiap kehidupan kita, karakter kita, tabiat kita, kehidupan kita yang keras, yang sulit memberikan pintu maaf, yang sulit membukakan pintu maaf terhadap sesama kita yang telah menyakiti kita, sehingga kita terus menyimpan kepahitan, menyimpan duri yang begitu luar biasa terhadap sesama kita, sehingga menjadi dendam yang begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi. Yuk, sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mendasarinya dengan satu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 45. Kita mulai melihat ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang mau membuka hati, pikiran, bahkan hidup kita untuk dilawan, untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dari perenungan kebenaran firman Tuhan ini, secara manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di posisi Yusuf, manusia mana yang tidak akan sakit hati? Manusia mana yang tidak akan marah? Manusia mana yang tidak akan dendam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas kelakuan saudara-saudaranya sendiri, bukan kelakuan orang lain, tetapi atas perlakuan saudara-saudaranya sendiri terhadap Yusuf. Yusuf dihina, Yusuf dikucilkan, Yusuf dipukul, Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan Yusuf dijual. Yang melakukan hal itu bukanlah orang lain, tetapi saudara-saudaranya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Secara logika, secara manusia, siapa yang tidak akan sakit hati? Siapa yang tidak benci atas kelakuan, atas perlakuan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Tetapi satu pembelajaran yang sangat luar biasa, saudara,
yang dikasih Tuhan, disinilah menjawab arti dari sebuah pengampunan itu. Disinilah terlihat arti dari sebuah pengampunan itu, saudaraku. Yusuf tidak mengingat-ingat akan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak melihat jauh apa yang diperbuat saudara-saudaranya atas dia, saudaraku. Tetapi yang kita tarik bawah, Yusuf membuka diri dan melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya, dia memeluk merangkul saudara-saudaranya, dan dia mengampuni saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata bagi Yusuf menyimpan kepahitan, ternyata bagi Yusuf menaruh kepahitan, menaruh dendam, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menaruh kebencian, ternyata itu tidak ada untungnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata itu tidak menguntungkan bagi Yusuf, tetapi itu malah membuat kerugian yang sangat besar bagi Yusuf. Karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ketika dia menaruh kebencian, menaruh kesakit hatiannya, menaruh kepahitan, menaruh dendamnya terhadap saudara-saudaranya, maka itu yang akan mengekang langkah-langkahnya untuk maju ke depan, untuk melangkah ke depan dan meraih keberhasilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun kita yang ada di tempat ini, siapapun kita yang ada di kesempatan hari yang berbahagia ini, satu poin bagi kita bersama-sama: lepaskan pengampunan, lepaskan sakit hati, lepaskan dendam itu, lepaskan belenggu-belenggu itu dari setiap hidup kita. Anda bayangkan ketika kita diborgol dan kita suruh berjalan, disuruh lari. Saya tidak habis membayangkan begitu sakitnya. Atau sebaliknya, tangan kita diborgol, kaki kita dirantai, dan kita disuruh lari secepat mungkin, dipaksa untuk berjalan dan berlari secepat mungkin. Ya, sulit dan sakit. Dan saya ibaratkan belenggu-belenggu yang melilit setiap pribadi kita, belenggu-belenggu yang mengikat kita, belenggu-belenggu yang mempercaya kita, belenggu dendam, belenggu sakit hati, belenggu kepahitan, belenggu amarah. Lebih dari itu, dia membuat kita tidak berdaya, dia membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga setiap saat, setiap waktu hanya timbul kepahitan, kebencian terhadap orang yang menyakiti kita, terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan terhadap kita. Dan kita terus berputar-putar, dan kita terus berada di zona itu, saudaraku. Ketika kita mau melangkah setapak maju, ketika kita mau melangkah 2 tapak maju, ketika kita mau melangkah 3 tapak maju, kita terus terbayang atas sakit hati, atas amarah, atas dendam, atas kepahitan kita terhadap orang tersebut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita menaruh kepahitan,
menaruh dendam, menaruh sakit hati, menaruh kepahitan terhadap sesama kita, saudara kita, orang tua kita, abang kita, kakak, adik kita, bahkan keluarga besar kita, teman-teman kita, kerabat kita, sahabat kita. Yuk, firman Tuhan menyapa dengan lembut. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kita belajar dari pribadi Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh yang begitu luar biasa, memberikan inspirasi yang begitu luar biasa. Jelas-jelas saudara-saudaranya telah memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Jelas-jelas saudara-saudaranya telah melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap dirinya. Jelas-jelas saudara-saudaranya telah melakukan hal yang tidak wajar terhadap dirinya. Tetapi apa yang dia katakan, saudara? Nah, kalau saya tidak diperlakukan seperti itu, kalau saya tidak diperlakukan oleh Anda, saya tidak ada di posisi ini, kata Yusuf, saudara. Saya tidak ada di tempat ini. Ya. Tetapi karena Anda semua, karena saudara-saudara semua, saya ada di tempat ini dan memberikan pertolongan. Dan sehingga saudara-saudara bisa hidup. Itu semua atas rencana Allah yang begitu luar biasa. Wow! Inspirasi yang sungguh luar biasa. Berikan aplaus terhadap pribadi Yusuf. Dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Seberapa banyak kita yang ada di saat ini. Seberapa banyak kita yang ada di kesempatan ini. Mengambil hikmah yang begitu luar biasa. Mengambil hikmah yang begitu istimewa atas setiap persoalan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang terjadi menimpa kita. Seberapa banyak kita berkata terima kasih saudaraku. Terima kasih temanku. Terima kasih sahabatku. Engkau telah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Engkau telah melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap saya. Hari ini saya mengampuni engkau. Saya mengampuni engkau. Saya memaafkan engkau. Dahsyat, saudara yang dikasihi. Wow, luar biasa. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Engkau membukakan pintu maaf. Engkau membukakan pintu pengampunan untuk kami. Sehingga kami boleh mampu mengampuni sesama kami. Baik mereka yang melakukan kesalahan terhadap kami. Ataupun sebaliknya, saudara. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Wow, dahsyat saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Arti dari sebuah pengampunan. Ketika Yusuf tidak mengingat hal-hal yang lalu yang diperbuat, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf tidak menyimpan hal-hal yang telah dilakukan, hal-hal yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf tidak mengambil hati, tidak menaruh kepahitan, tidak menaruh benci, tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya. Ternyata itu yang membuat
Sang Pencipta mengangkat derajatnya dan menjadikan Yusuf menjadi orang termasuk. Naikkan pangkat derajat Yusuf. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi pesan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia. Siapapun kita yang ada di kesempatan hari ini, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, melepaskan setiap amarah, sakit hati, dendam, kepahitan yang saat ini menggoncang, yang saat ini melilit, yang saat ini mengikat, membelenggu setiap kehidupan kita. Kita diberikan waktu untuk melepaskan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu kesaksian yang begitu luar biasa. Orang ini mengalami kebangkrutan. Orang ini mengalami kegagalan. Dia berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin, menghabiskan, mengeluarkan modal untuk dia berusaha, tetapi usahanya itu tidak kunjung menemui titik keberhasilan. Dia terus gagal, dan terus gagal. Dari kegagalan itu dia belajar, dari kegagalan itu dia introspeksi diri, evaluasi diri. Mengapa saya gagal? Mengapa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh saya selalu gagal? Apa yang membuatnya gagal? Saudara yang dikasihi, dia belajar dari kegagalan itu. Dia mengambil kegagalan itu untuk menjadi sebuah batu loncatan. Dan akhirnya saudaraku, di titik-titik terlemah, di titik-titik keputusasaannya, dia berusaha bangkit. Dia berusaha bangkit. Dan akhirnya dia menemukan titik keberhasilan itu. Ternyata satu rahasia titik keberhasilan, yaitu antara kita dengan Sang Pencipta, antara kita dengan Sang Pemilik. Biar setiap aspek kehidupan kita terus bergantung kepada Sang Pencipta, terus bergantung kepada Sang Pemilik. Yusuf mampu mengasihi, Yusuf mampu memaafkan, Yusuf mampu mengampuni, Yusuf mampu melepaskan itu semua karena berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biar renungan kesempatan hari yang berbahagia ini boleh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Untuk kasih setia, anugerah terbesar Kau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan yang hidup, yang sanggup menggugah, yang sanggup mengubah kehidupan kami. Tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini. Mungkin ada di antara kami yang saat ini terbaring oleh karena sakit. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami kegagalan, kebangkrutan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah jodoh. Kami serahkan dan kami bawa, kami letakkan di bawah kaki salib yang kudus. Di dalam nama Yesus bersama dengan Engkau ada solusinya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa memiliki pengharapan yang baru karena ada Tuhan. Berkati
berkati setiap rumah tangga kami, berkati istri, anak, keluarga besar kami, berkati kami semua ya Bapa. Biarlah kami hidup takut akan Engkau, di dalam nama Yesus yang berdoa, yang percaya sama-sama pada kami. Amin.